Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya Mila Khanza. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi seputar bisnis ya. Nah, untuk itu kalian jangan skip videonya, tonton dari awal sampai akhir karena ini manfaat sekali ilmunya dan bisa kalian terapkan apalagi untuk calon eh, pembisnis yang pemula yang baru ingin mulai jualan. Nah, untuk itu jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu pas video aku di-upload. Nah, teman-teman di sini pasti pada tahu ya kata-kata conversion. Dalam bahasa Inggris itu artinya ialah perubahan atau mengubah. Nah, istilah dalam bisnis conversion itu ialah mengubah calon pembeli menjadi pembeli. Ya, maksudnya itu calon pembeli jadi pelanggan setia di toko kita gitu. Nah, dalam hal ini itu memang harus wajib dilakukan apalagi para seller, para pembisnis online yang pemula. Karena ini harus dilakukan, yang pertama ialah memberikan kepercayaan kepada calon pembeli biar pembeli menjadi pelanggan kita nantinya gitu. Jadi kepercayaan itu ialah pondasi yang paling penting dalam penjualan kita. No trust, no sales. Tidak ada kepercayaan, tidak ada penjualan gitu. Nah, kita kalau dalam sebagai pengusaha, sebagai penjualan bisnis online itu yang kita cari yang pertama ialah kepercayaan. Ya, kepercayaan pembeli terhadap produk yang kita jual. Ya, berkali-kali saya juga udah jelaskan tentang ini ya. Jadi saya akan ingin lebih jelas, lebih detail jelasnya lagi gitu. Nah, di sini saya akan memberikan 3 tips ya. 3 tips supaya calon pembeli bisa menjadi pembeli atau pelanggan tetap kita ya, supaya dia percaya dengan toko kita, percaya dengan produk kita. Ini ada 3 tipsnya ya. Yang pertama itu ialah kita harus rutin berinteraksi. Kemarin saya sudah sempat membahas ya minggu kemarin tentang saling berinteraksi di Facebook ya. Jangan di Facebook doang, di IG juga. Kalau kalian ada buka di TikTok, also TikTok, di TikTok juga saling berinteraksi. Pokoknya di semua media sosial jualan kalian harus saling berinteraksi ya, seperti like, komen, atau share ya, orang-orang yang ada di sana gitu. Kita saling berinteraksi ya. Bikin postingan yang memancing interaksi. Misalnya kita bisa buat caption dan diakhiri dengan pertanyaan. Itu kan bisa juga muncul berinteraksi dan pasti banyak yang berkomentar gitu ya. Terus kita bisa juga mengadakan giveaway atau ide-ide apa nih yang bagus untuk kedepannya gitu, atau kita bisa kasih hashtag yang relevan. Dan bisa juga kita cerita dengan nama produk yang berinisial, misalnya produk A ya, ini sangat ampuh sekali untuk mengurangi jerawat di wajah ya. Cukup dioleskan aja, kita gunakan misalnya dalam sehari 2 kali gitu kan. Kalau kita rutin memakainya bisa jerawat kita memudar, bisa mengurangi jerawat di wajah, mengurangi bekas jerawat yang ada di wajah gitu. Penasaran dengan produknya?
Nanti pokoknya kita sering aja memancing gitu, buat aja sering-sering buat postingan yang memancing interaksi di sana biar orang lebih penasaran gitu. Dan bisa juga posting story, sering banget posting story dengan tanya jawab gitu. Jadi kayak pokoknya hal yang ampuh untuk mendekati kita dengan para pembeli, dengan para customer itu memang saling sering-sering berinteraksi. Kak, bagaimana kalau lewat chat seperti di WhatsApp dan sebagainya? Kalau lewat chat itu kalian bisa fast respon. Itu yang sangat diperlukan gitu ya. Kalau dari chat itu kita harus fast respon dan memberikan yang terbaik, memberikan solusi gitu, menjawab pertanyaan pelanggan. Dan kita bisa juga bikin story ya, story yang memancing interaksi juga, atau kita bisa sering-sering buat kayak pertanyaan atau tanya jawab atau segala macam yang istilah itu bisa memancing ya, memancing interaksi supaya kita sering-sering berkomunikasi kepada pembeli. Semakin dekat kita kepada pembeli, semakin setiap hari kita sering berinteraksi pada pembeli itu lebih percaya terhadap produk kita, terhadap toko kita gitu. Nah, yang pertama itu rutin berinteraksi, yang kedua itu ialah berikan manfaat ya. Komunikasi yang terbaik ialah memberikan manfaat kepada orang lain ya. Jadi kita kalau dalam bisnis itu harus ada manfaat. Di setiap masalah pasti ada solusinya. Kita bisa memberikan solusi gitu ya. Jadi kita bisa posting status yang bermanfaat gitu. Misalnya kita bisa buat status kayak quotes gitu, atau kayak kata-kata yang terinspirasi atau kata-kata motivasi gitu kan. Atau kita bisa memberikan video misalnya kayak masalah satu gitu, misalnya masalah terhadap pelanggan, misalnya, Kak, kulit saya ini wajahnya kusam gitu, gimana sih caranya supaya mengurangi kusam di wajah gitu, supaya lebih cerah gitu kan. Jadi kita bisa memberikan manfaat, kita bisa memberikan solusinya melalui video gitu. Kita bisa menyelesaikan satu masalah dengan kita beri manfaat, memberi solusi, dan ayo menggunakan ini, coba gitu. Jadi harus sering-sering kita apapun keluhan pelanggan, apapun keluhan customer itu kita harus bisa memberikan solusinya, kita bisa memberikan manfaatnya. Jadi kalau kita jualan itu kita memang harus banget memberikan manfaat terhadap produk tersebut supaya pelanggan, customer jadi jadi lebih percaya lagi terhadap produk kita, lebih percaya lagi terhadap toko kita gitu. Jadi lebih nyaman. Jadi dia pingin di satu tempat aja gitu, pingin di toko kita aja, karena kita ada kasih solusinya, ada kasih manfaatnya terhadap produk ini. Manfaatnya apa, produk A ini manfaatnya apa, produk B itu manfaatnya apa gitu. Jadi kita harus sering-sering berkomunikasi ya. Berkomunikasi itu yang paling sangat wajib bagi kita ya. Penjualan harus saling-saling berkomunikasi terhadap customer bagaimana gitu ya. Pokoknya kita saling berinteraksi lah supaya lebih dekat terhadap customer gitu ya. Nah, yang ketiga itu kita bisa harus ada testimoni ya. Kita setiap penjual itu memang harus ada testimoni supaya pelanggan itu lebih percaya lagi terhadap kita gitu. Jadi
uh, jika ada yang beli produk kita, jadi kalau ada yang respon bagus, respon yang positif, kita bisa capture gitu, kita bisa cantumkan testimoninya. Jadi orang bisa lihat nih pelanggan-pelanggan kita yang terlebih dahulu sudah mencoba produk yang kita jual. Oh, ternyata postingannya bagus, ternyata reviewnya bagus gitu ya. Jadi testimoni itu memang sangat wajib untuk tambah meyakinkan customer pingin beli produk kita gitu. Nah, jadi ya kesimpulannya itu ya, kalau kita penjualan itu yang poin pertama itu kita harus memiliki kepercayaan gitu, harus apa ya, harus pokoknya pondasi itu harus pertama itu harus kepercayaan, harus memberikan kepercayaan terhadap calon pembeli gitu ya. Nah, ya itulah ada tiga tips ya untuk bisa lebih percaya, supaya pembeli itu lebih percaya lagi terhadap kita, seperti harus rutin berinteraksi pertama, yang kedua itu kasih manfaat, yang ketiga itu harus ada testimoninya. Nah, setelah kepercayaan ini yang saya kasih tahu yang ketiga, supaya pembeli atau pelanggan lebih percaya lagi terhadap toko kita, terhadap produk yang kita jual, ada istilahnya yang namanya copywriting. Copywriting itu seperti tulisan, seperti caption ya. Nah, untuk bahas tentang copywriting, saya akan membahasnya di minggu depan. Nah, untuk itu untuk video ini supaya nggak terlalu panjang juga durasinya, saya akan satu persatu menjelasnya gitu. Oke, jadi tentang copywriting saya akan membahas di minggu depan. Oke, itulah dia tadi 3 tips ya, supaya kita bisa mendapatkan kepercayaan dari calon pembeli. Nah, minggu depan saya akan membahas tentang copywriting ya. Untuk itu jangan lupa di subscribe ya, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di minggu depan ya. Dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya biar kalian pertama yang tahu pas video aku diupload. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.